Doharal fasad sudah jelas. Al fasadu kerusakan. Doharal fasadu sudah jelas apa fasadu kerusakan. Fil barri wal bahri, di dalam daratan dan lautan. Daratan dan lautan sudah jelas kerusakannya. Ini gambarannya ya. Doharok sudah jelas awal fasadu kerusakan fil bari dalam daratan wal bahri dan lautan. Bima disebabkan kasabat perbuatan aidinas tangan-tangan manusia. Ya, sudah jelas kerusakan daratan dan lautan itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Ya. Berbagai macam alasan. Ya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi supaya merasakan ba'dal ladzi sebagian mereka amilu yang disebabkan perbuatan itu, la'allahum yarji'un supaya mereka tersebut kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka supaya merasakan betapa pedih rusaknya kerusakan daratan dan lautan tersebut disebabkan sebagian kita itu yang membuatnya, ya. Berbagai macam alasan itukah ini dan lain sebagainya yang pada dasarnya membuat kerusakan, ya. Apapun bentuknya gitu ya, yang membuat kerusakan. Badan sendiri saja pun dirusak oleh sebab dirinya sendiri nih. Ya. Ini nanti dijelaskan ya. Ini yang pertama, Fadlah bin Ubay. Qala Fadlah ibnu Ubaidi, berkata Fadlah ibnu Ubaidi, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang laki-laki yada rijalan yada'u fi salatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang di dalam salatnya itu berdoa. Ya. Berdoa. Falam yusalli alaihi ya, alayya wa ala alihi salatu wassalam, ya. Tapi dia seorang laki-laki di waktu berdoa tersebut tidak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajala hada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur, kamu kalau sholat berdoa jangan tergesa-gesa, ya. Sumada'ahu, kemudian berdoa. Wa qala li ghairi wa qala lahu li ghairihi, dan berdoa untuk diri kamu dan juga untuk lainnya. Gitu, ya. Ini mangsa tersebut memanggil dan bersabda padanya juga pada yang lainnya, apabila seseorang dari kamu tersebut
idza salahadukum falyabda'u bitahmidillah. Terkalanya salah satu kamu di antara kamu sekalian falyabda'u bitahmidillah, terkala mengawali berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bitahmidillah, hendaklah kita itu bertahmid kepada Allah taala, memuji. Ya. Adab dari kepada kita berdoa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kalau berdoa tersebut pertama memuji kepada Allah taala. Ya, wa sana'u alaihi, yang keduanya kita menyanjung kepada Allah taala. Pertama memuji, alhamdulillahirabbil alamin, terus menyanjung kepada Allah taala, sanjungan. Setelah itu apa? Summa liyusalli alaiyan alan nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian memberi sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa liyudoa ba'da ma syaa. Setelah itu, setelah kita itu bertahmid, memuji, mengagungkan, ya, memuji kepada Allah taala, menyanjung kepada Allah taala, berselawat atas Nabi. Terus setelah itu baru kita berdoa, terserah kita doa apapun diminta. Ya, itu adab daripada kita berdoa. Tidak boleh kita itu langsung duduk poin, langsung kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, hendaknya kita kalau berdoa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Hamdan zakirin, hamdan syakirin atau lainnya. Yang ujung-ujungnya alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Ya, yang penting itulah. Ya, baca doa dulu, membaca tahmid dulu, terus menyanjung kepada Allah taala, kemudian bersolawat atas Nabi. Lalu kalau etikanya kita mendoakan kepada keluarga kita, terutama bapak ibu kita doakan dulu, mbah-mbah kita doakan dulu, kaum muslimin muslimat kita doakan dulu, baru kita minta apa yang kita minta. Masya'a. Itu ya. Ba'da masya'a. Setelah itu baru kita minta untuk diri kita. Etikanya berdoa. Kalau kita itu berdoa kepada Allah taala, kalau kita berjamaah jangan untuk diri kita, jamaah diaruminya. Maksudnya didoakan sama-sama. Ya, di situ. Itu cara etika kita berdoa. Ya, cara etikanya gitu. Itu namanya adab. Makanya daerah dulu ada Bani Israel yang ibadahnya 70 tahun tersebut, puasa 1 tahun, berbukanya puasa setahun sekali berbuka. Selama 70 tahun. Tapi dia tersebut tidak pernah doanya itu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, satu pun tidak pernah. Dikarenakan kurang adab kayak gitu. Kurang adab, kurang sopan santunnya. Ya, kurang sopan santunnya. Di antaranya sopan santunnya kita berdoa, etikanya berdoa begitu. Ya. Jadi kita kalau berdoa jangan sekali-kali berdoa untuk diri kita sendiri. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anau qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu, mudah-mudahan meridai sapa Allah taala maha luhur, anhu dari Umar bin Khattab. Anahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu da'a. Itu qala bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya beliau di mana? Ad-da'a'u ad-du'a'u wa salatu mu'allaqiyah muta'alliqani bainas sama'i wal ardi la yas'udu ila Allah ta'ala min huma syai'un hatta yusalli 'alan nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wa salatu, doa, permintaan, permohonan. Kalau kita itu istilah, kalau sana itu ibaratkan itu proposal kita, ya. Permohonan kita dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muta'alliqani, digantungkan dua-duanya. Bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi.
Doa dan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantungkan dari antara langit dan bumi. La yas'udu, tidak akan naik ilallah sampai ke Allah Ta'ala. Tidak akan naik sampai ke Allah Ta'ala. Doa itu. Ta'ala. Minhuma, dari doa tersebut. Syai'un, sesuatu. Dari sesuatu doa kita itu apapun yang kita minta, kalau tidak dibacakan sholawat Nabi, maka dia tidak akan naik, tidak akan menembus, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yusalli ala Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dibacakan, membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baca sholawat dulu, doa itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami ahwalil afat gitu, wal afat gitu ya. Itu doa munjiat, salawat munjiat gitu ya. Doa gitu, apapun. Setelah berdoa, Allahumma fir lana wali Allahumma firli wali walidayya warhamhuma, Allahumma fir lana dunubana wali walidina. Misalnya kalau kita jamaah, ya, wali jamil muslimin wal muslimat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Syukur-syukur di awal kita itu berdoa, begitu kita bilang ilahi anta maksudi waridhoka matlubi warahmata arjai atina mahabbataka wa ma'rifatika. Syukur-syukur ditambahin lagi, misalnya ditambahin lagi ya, Allahumma inna nas'aluka, misalnya inna nas'aluka, misalnya innaka asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta antal ahadus samad lam jalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya itu pujiannya itu. Ya, antal ahadus samad itu memuji kepada Allah Ta'ala. Engkaulah ya Allah yang segala sesuatu itunya disandarkan kepadamu ya Allah. Lebih-lebih gitu. Ya, baru alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. Syukur-syukur. Orang membaca kayak gitu, doanya itu tidak akan bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung naik ke atas, ya. Langsung naik. Kalau kita itu berdoa, jangan untuk diri sendiri kalau kita berdoa. Walaupun kita sendirian, doakan kedua orang tua kita, kaum muslimin, muslimat, keluarga kita, baru kita doa untuk diri kita. Apapun hajat kita, insya Allah lebih mudah dikabulkan. Artinya bahwa kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa itu untuk bertawasul kebaikan-kebaikan mereka, memuji kepada Allah Ta'ala, ya nah? Bersolawat atas Nabi. Ini tawasul sebenarnya, tawasulan gitu ya. Jadi di situ. Jadi doa itu digantungkan oleh Allah Ta'ala antara langit dan bumi sebelum dibacakan solawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syifa'u syarif, ayat ada syifa'u syarif, ya. Waruya ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anahu qala alaihi salatu wasalam fi zumratil minasahabati inna min ummati aqwaman yaqulullah ta'ala lahum yaumal qiyamah. Ya. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, mudah-mudahan meridai siapa Allah Ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud. Anahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Qala alaihi salatu wasallam bersabda fi zumrati minas sahabati, dari segolongannya para sahabatnya, ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada segolongannya para sahabat. Sesungguhnya ada beberapa dari umatku, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari beberapa umatku. Inna min ummati aqwamun yaqulullah ta'ala lahum yaumal qiyamah. Ya. Fi sumrati sahabati inna Muhammadin. Terus dari golongan umatku tersebut Allah Ta'ala itu berfirman
pada mereka-mereka lahum yaumul qiyamah. Ini ada segolongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya abdi udkhulul jannah. Ya, pada hari kiamat itu sekelompok sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman, "Ya abdi udkhulul jannah." Hei hambaku, kau masuklah surga. Fatahayyaru fi arsatil qiyamah. Tetapi mereka itu bingung. Untuk masuk ke surga itu jalannya mana gitu. Ya, mereka itu bingung. Ketika di depan surga itu di mana, kemana jalannya pintu surganya itu? Kebingungan mereka itu. Ya. Di pelantaran surga, di pelantaran hari kiamat, di pelantaran padang mahsyar itu bingung menuju surga, menuju jalannya surga itu kemana? Allah Taala berfirman, kau suruh masuk surga malah bingung mau masuk surga kemana? Di mana jalannya itu ya? Bingung mereka tersebut. Ada nanti besok di hari kiamat tersebut. Ada sekelompok umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh oleh Allah Taala masuk surga, tapi mereka bingung jalannya mau kemana ini? Ya, ila ayyahdiyahumullah taala ilal jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka jalannya ke surga. Terus faqila manhum ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila, maka dikatakan para sahabat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dari umatmu itu siapa ya Rasulullah? Itu. Di padang mahsyar disuruh masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bingung masuknya jalannya ke surga itu mana ya? Ibarat orang di sini itu mau masuk ke jalan Karyatani sana, ke jalan Karyatani sana. Jalan Karyatani itu di mana ya? Tunjukkan orang, ya. Karena tidak tahu, ya. Setelah itu apa? Setelah itu para sahabat berbicara, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala alladzi dzakartu baina aydihim wa lam yusallu alayya minasyahwi wal ghaflati. Mereka itu tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi dzakartu, yang mana mereka tersebut menyebut disebut-sebut namaku, baina aydihim, di antara mereka disebut-sebut namaku, walam yusallu, mereka tidak membaca sholawat alayya atasku. Minasyahwi, dikarenakan mereka itu apa? Mereka itu kelalaian dan kelupaan, lalai dan lupa. Ya, membaca sholawat Nabi itu lalai dan lupa. Padahal Nabi selalu dibaca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Gitu ya. Kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu tidak pernah menjawabi salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad tahu nabinya itu umat Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi mereka berdoa selalu tidak membaca sholawatnya, atau begitu dibaca sholawat Nabi Muhammad SAW tidak menyautinya, menjawabinya. Masin itu, sebahil-bahilnya manusia itu, tatkala sholawat Nabi itu dibacakan di hadapan mereka, tapi mereka tidak menjawabinya. Itu sebahil-bahilnya manusia itu. Dan nanti kalau masuk surga, seandainya masuk surga, mereka akan kebingungan jalannya surga itu kemana. Lah pintu surga itu dituliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kok. Pintu surga itu kalimatnya la ilaha illallah. Pintu pembukanya itu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Itu pintu pembukanya. Lah kalau tidak membacakan sholawat, gimana mau masuk surga? Pintunya saja masih terkunci. Ya, makanya kebingungan orang itu disuruh masuk surga, kebingungan masuk surga pintunya mana. Ya, Masya Allah, ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu lupa membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu majelis pun kalau kita itu tidak membaca sholawat, majelis itu masih ada kekurangannya.
Maka sempurnakanlah dengan membaca sholawat. Sebabnya apa? Sebabnya majelis tersebut itu sunnah Rasul. Majelis-majelis kayak gini itu sunnah Rasul ini. Ya, menuntut ilmu kayak gini itu. Malah justru dalam taklim itu malah diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu tersebut, ya. Diwajibkan itu. Jadi situ. Makanya kita jangan sekali-kali lupa atas baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ini. Nah, terus pembahasan yang atas nih. Zaharul fasad di fil bari wal bahri, ya. Ini atasnya ini. Wa fil asli kanatil ardi hadara mau nafaqatun layati ibnu Adam ila syajaratin ila wajadu alaiha samaratun wa kana ma'ul bahra adban wa kana al-asadu layak sudu baqara wala dhi'bu wal ghanamu falamma qatala qabil habil in qasa'atil ardu wasyakatil asjaru wasarat aladu saudaun wal bahru milhan za'akon hatta kila doharul fasad fil bari biqatali qabil akhahu habil wa fil bahri bijalanda wa huwa malakul kafirun kana yakhudu kana safinatun ghosban qalu bisyu'min ma'asiyahum bisyu'min ma'asi tarkil salat wa halal fasad fihima warada fi sanati fi sunati an kala mahallati yakunu fiha tarikus salat yang yunazalu alaiha kullu yawman sab'una laknatan fa in qultu mal hikmatu fi nuzulil laknati ala ahli mahallati amah wala tanzilu khassa qultu in yarana tarakaha walam yanhauhu anha falidaya sahumullah ya'mahumullah ta'ala bi'adabin min indihi kama waqa'a fil hadis as-sakitu anil haqi syaitan ahrasun. Masya Allah, ya. Nah, ini kita katakan pada asalnya bumi ini hijau. Pada asalnya itu bumi ini hijau subur. Tanaman nan indah permai gitu. Tanaman-tanaman itu hijau, penghijauan semuanya hijau. Dan begitu indahnya anak cucu Adam tersebut tidaklah datang pada sebuah pohon, melainkan tentu ia dapat menemukan buah di atas pohon itu. Jadi semuanya apa yang kita lalui buah-buahan itu semuanya. Banyak tanaman-tanaman. Ya asal mulanya itu bumi itu hijau. Setelah asal mulanya bumi hijau, tanaman itu rindang-rindang semuanya itu banyak berbuahan. Tidak ada satupun kalau kita itu berjalan itu pasti menemui buah-buahan itu. Makan nyaman, saking berkahnya gitu. Ya, saking berkahnya sebuah pohon. Melainkan tentu ia mendapatkan buah itu. Di antara pohon itu dan air lautnya pada asalnya adalah tawar. Air laut itu yang sekarang itu asin itu pada asalnya itu tawar. Serigala tidak pernah berkeinginan menerkam lembu dan singa pun tidak berkeinginan memakan mangsa kambing, memakan kambing. Tetapi setelah Qabil membunuh Habil, maka kebagusan bumi menjadi hilang dan menjadi tidak rata lagi, pohon-pohon tidak rata. Ya, tanah itu tidak rata. Pohon-pohon menjadi berduri, bumi ini menjadi hitam dan air laut berubah asin dan pahit hingga dikatakan bahwa kerusakan di daratan diakibatkan oleh pembunuhan Qabil terhadap saudaranya yaitu Habil. Dan teruskan kerusakan di laut, ya, di laut disebabkan oleh Raja Julanda.
yaitu seorang raja kafir yang suka merampas perahu orang-orang tersebut. Sebab jahatnya perbuatan maksiat mereka, dia tersebut orang yang meninggalkan sholatnya. Ini juga disebabkan juga jahatnya perbuatan maksiat orang yang meninggalkan sholat. Maka terjadilah kerusakan di daratan maupun di lautan. Telah diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sunat atau dalam hadis Rasulullah juga, bahwa sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat kejahatan semacam itu, maka setiap harinya 70 macam laknat turun di sana di sini, ya, maksudnya di sana tersebut. Setiap kita itu meninggalkan sholat, itu 70 laknat itu turun. Satu perkampungan tidak ada masjid, ada sholat tapi tidak disolatin, tidak jamaah, itu 70 kali itu. 70 kali itu laknat Allah Ta'ala itu turun. Jadi keberkahan itu di situ itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi dulu pada waktu Qabil itu membunuh Habil, bumi ini goncang. Ya, goncang sehingga apa? Menyeru si Qabil tersebut, Qabil pembunuh, Qabil pembunuh, Qabil pembunuh. Ya, Qabil itu bingung kesana kemari mau diapakan sedulurnya ini. Telah tiada ini. Digawak kesana kesini, kuluk kilik kesana kesini, bingung mau diapakan. Ditanam tidak ngerti tanam, bagaimana caranya menanamnya, mengebumikannya itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus 2 gagak yang bertarung. Satu meninggal sehingga gagak yang satunya tersebut itu ngasik paruhnya itu mengkasih tanah. Akhirnya gagak tersebut menimbun kawannya tersebut, akhirnya ditunjukkan di hadapan Qabil. Akhirnya Qabil itu tahu bahwa menguburkan dulurnya itu seperti ini. Dulu pada waktu zaman Qabil dan Habil mati itu dipendam-pendam itu seperti binatang. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi, barulah ada pemeliharaan, ada syarat-syaratnya, tata caranya, bahwa manusia itu orang yang paling termulia, makhluk yang paling mulia, maka dimuliakan, dikafani, dimandikan, ditahlil dan lain sebagainya. Jadi bumi ini dulunya itu subur. Setelah Qabil itu membunuh Habil, barulah tanah-tanah yang tadi itu luar rata menjadi cekung, menjadi tidak tentu pasal. Yang tadinya air laut itu tawar sekarang menjadi asin. Yang tadinya itu barang-barang itu yang manis semuanya buah-buahan manis, akhirnya ada yang pahit. Hanya tertentu saja yang manis-manis tersebut. Ya, hanya yang pahit sekarang tuh. Jadi maka tidak heran setiap orang yang membunuh itu biasanya dihantui dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa ketakut-takutan. Gawak sini, gawak situ, gawak dan lain sebagainya. Seperti itulah pembunuhan pertama. Makanya si Qabil tersebut, setiap ada orang yang melaksanakan suatu pembunuhan, maka dia akan menanggung dosanya. Kata Al-Quran, ya, setiap orang yang membunuh satu nyawa itu termasuk seperti membunuh seluruh alam raya, alam jagat raya tersebut, manusia seluruh alam. Makanya dosanya besar. Kita itu pembunuhan itu dosanya sangat besar sekali. Majelis raunakul majelis jadi. Ya. Jadi jangan dianggap remeh gitu, dianggap remeh, sikit-sikit bunuh ya. Apabila bertanya setiap 70 kali turun tuh. Orang meninggalkan sholat itu laknat turun tuh ya 70 kali. Apabila kamu bertanya, waqultu mal hikmatu, ya, apa hikmahnya dalam mengenai Allah Ta'ala menurunkan laknat tersebut pada penghuni perkampungan yang tidak melaksanakan sholat, ada masjid dan dilaksanakan sholat jamaah secara umum dan tidak turun secara khusus pada orang yang meninggalkan sholat. Sebab makanya kalau kita itu mendengarkan, melihat orang-orang yang berbuat maksiat, kita tegakkan, jangan diam saja. Ya.
Jangan diam, tidak boleh kita itu diam saja. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kita tegakkan mereka. Karena mengetahui kalau turunnya adab, turunnya laknat, siksaan Allah Ta'ala, teguran itu semuanya umum, tidak khusus. Tidak dikhususkan orang yang bermaksiat saja, tapi orang yang tidak bermaksiat kena, orang yang baik kena, biak kena, yang tidak berdosa kena, yang berdosa pun juga kena. Itulah sebabnya, makanya kita itu wajib menegakkan, artinya menahan atau memperingatkan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan tersebut untuk tidak melaksanakan kemaksiatan tersebut, karena mengundang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengetahui orang yang meninggalkan sholat itu, namun mereka tidak mau mencegahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memukul rata dengan menurunkan adab atau laknat sebagai diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, mana asakitu anil haqqi syaitonun akhrasun. Orang yang diam dari kebenaran melihat suatu kemaksiatan, kok dia itu diamkan saja, ya, kemungkaran, kedzaliman kita diamkan saja, itu ibaratnya seperti setan bisu, ya. Asaki itu anil haqi syaiton akhrasu, diam atas suatu kebenaran, suatu kemaksiatan, maka itu ibaratnya seperti setan bisu. Mudah-mudahan kita itu selalu memberitahukan, memperingatkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, untuk tidak selalu meninggalkan sholat berjamaah. Ada masjid kita, ramaikan masjid kita, surau kita ramaikan supaya berkah turun, ya enggak, hikmah turun, ya enggak, berkah turun, rahmat turun, sehingga masjid kita, kampung halaman kita bisa dilindungi dari berbagai macam bencana. Mudah-mudahan Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana li ikhwanina wali ma'alina jamil muslimin asmat mu'minin wal mu'minat. Allahumma yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihissalam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil batin dahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas. Allahumma inna nas'aluka liman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma jammilna bil afiyati salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma dafa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yadafa'uka ghairuk. Allahumma ja'alna wa lana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.